trading for living. Wow, saya mau jelasin nih Mbak El, trading for living itu apa? Nah, sebenarnya trading for living ini itu cita-cita semua trader Mbak El loh. Trading itu 5% per bulan itu udah hebat Mbak El. Sebetulnya ya, 5% Sebetulnya. itu. Halo sahabat trader dimanapun berada, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Denny Dolar. Seperti biasa, video kali ini saya ditemani oleh Bella Elsa Utapea. Oke, Mbak El, kita ada di program apa kali ini? Kali ini kita balik lagi ke program Ngobat, ngobrol bareng trader. Oke. Tema kali ini kita mau bahas apa nih Mbak El? Tema kali ini mungkin agak-agak gimana gitu ya. Gimana ya, yo. Temanya itu trading for living. Wow, trading for living ya? Iya. Wah, ini kayaknya banyak yang Pengen gitu ya? Iya dong, pasti banyak Pasti. yang pengen. Apakah nanti kita bahas apakah yang pemula bisa nggak sih trading Iya, for living? betul. Terus kita harus punya uang berapa, modal Betul, berapa betul. untuk bisa trading for living? Nah, kayaknya seperti master kita ini deh. Master biasa sudah aja. trading for living belum? Udah. Wah, 5 tahun terakhir semua apa ya? pokoknya Biaya udah hidup merasakan cuma itu. dari trading lah, Wah. nggak punya pekerjaan apapun. Keren nih yang gini nih Ya. harusnya. Nah, jadi siap. pasti banyakan orang Pengen banget gitu ya? Pengen banget, tapi kalau misalkan trading for living pasti orang tuh nyangkanya kayak ini mah dapat duitnya dari yang gitu-gituan. Enggak. Ya orang kan nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke, ini sih. Makanya di sini saya mau jelasin nih, Mbak El, trading for living itu apa? Mungkin untuk sebagian orang kan ada yang tahu, Iya. tapi kalau yang baru mungkin baru nonton video ini Mungkin ataupun masih banyak yang awam. awam gitu ya. Trading for living ya. Iya. Trading demi hidup gitu ya. Iya. Oke. betul. Jadi bisa dikatakan trading for living itu jika seorang trader itu apa ya, semua biaya kebutuhan hidupnya itu semuanya dari trading. Oke, itu bisa dikatakan trading for living itu jika seseorang Uh-uh. biaya hidupnya dari hasil Trading, Oke. nggak ada kegiatan apapun, nggak ada bisnis lain, semuanya dari trading. Oke. Nah itu trading for living. Nah sebenarnya trading for living ini itu cita-cita semua trader Mbak El loh. Pasti loh, Pasti pasti, banget ya. pasti banget. Cita-cita karena ini yang Iya. didamba-dambakan gitu ya. Betul. Nah apakah bisa, tadi Mbak El kan nanya, apakah bisa trading for living? Memang apakah bisa nggak sih atau memang ada nggak sih? Ada atau enggak ya? Oke. Salah satunya ya, mungkin di luar Ya. sana masih banyak. Mm-mm. Dibilang bisa, ya pasti Pasti bisa. bisa. Untuk pemula ataupun yang udah lama pun pasti bisa. Pasti bisa. Karena faktanya emang udah banyak teman-teman, udah ada Sebetulnya gitu. ya, Master, Sebetulnya sudah ada orang-orang yang trading for living. Ya salah satunya Mbak Elsa. Ini. Salah satunya ini guys, tolong dicontoh. Oke. Oke. Itu ternyata ya. Tapi ada beberapa faktor nih Mbak El, sebelum kita Bisa. trading for living itu ada beberapa faktor nih. Apa Salah aja tuh? satunya itu adanya kecukupan modal. Nah, ini pasti orang bertanya-tanya nih. Modal kita harus punya modal berapa Betul. agar bisa trading for living? Modal berapa? Iya. Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus nih dari Mbak Iya, Elsa. karena pasti banyak yang nanya Betul, tuh betul. begitu. Betul. Kira-kira tuh. Modal yang cukup bagus buat trading for living itu nggak bisa dibilang berapa sih idealnya, nggak ada teman-teman. Tapi balik lagi dengan kebutuhan hidup teman-teman. Oke. Oh, I see. Ya, Misal, ya, ya. gini ya, misal Mbak El butuh biaya hidup per bulan berapa nih? Misalkan nih aku Misal. per bulan biaya hidup 50 juta lah katakan. Per misalkan. bulan 50 juta nih. Yang Berarti- gede-gede lah, yang kecil aja biar Oke. nggak pusing hitungnya. 10 juta, 20 juta lah ya. 10 juta lah ya. Heeh. 10 juta. Oke, misal Mbak El butuh biaya hidup 10 juta. Kalau trading for living berarti kita harus dapetin keuntungan 10 juta dari trading tiap Betul, bulan. minimal ya. Minimal itu. tiap bulan. Nah, jadi tadi trading for living itu gimana caranya? Apa ya? Biaya hidup kita. Biaya hidupnya hasil terpenuhi. dari- Nah, kita realistis aja teman-teman. Balik lagi, teman-teman ketika trading bisa profitnya berapa persen per bulan? Oke. Idealnya gini, saya dan teman-teman trader dimanapun, trading itu 5% per bulan itu udah hebat Mbak ya. Sebetulnya ya, 5% Sebetulnya. itu. Berarti orang yang itu terlalu kecil, biasanya tuh harusnya Biasanya. 30%, 20%. Berarti itu nggak ada. Nggak ada. Nggak akan ada ya. Ada yang 20% tapi nggak akan Cuman, konsisten. Betul banget. Beda. Kayaknya nggak akan lama Nggak deh. akan lama, nggak akan bisa trading for living. Nah, misal target profit 5% per bulan.
Nah, Mbak El harus siapin modal. Kira-kira berapa tuh kalau misalkan 5% per bulan, modal aku harus berapa? Modalnya ya. Berarti kalau 200 juta, Mbak El harus modal 200 juta supaya baru dapetin bisa 5% per bulan. 10 juta kan 5%-nya? Iya, betul. Nah, kayak gitu hitungannya teman-teman. Jadi kita harus targetin dulu kebutuhan per bulan kita berapa, baru kita sesuaikan dengan modal. Agar dapat yang kita mau per bulan. Betul. Baik lagi sesuai dengan kebutuhannya, betul. Tapi mungkin misal aku pengen lebih dari 10 juta, ya modalnya dikencengin. Ya modalnya harus besar juga Mbak El. Gitu. Siap. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhannya cuma 500.000 per bulan, modal kecil aja tuh udah modal bisa kecil ya. aja udah bisa, teman-teman. Tergantung teman-teman. Iya, betul. Berarti dari yang pemula maupun yang udah pro itu trading for living tuh sangat bisa. Sangat bisa. Betul ya. Betul, sangat bisa banget. Siap. Gitu, teman-teman. Oke deh, berarti semakin besar modal akan semakin bagus. Berarti kuncinya dari modal. Dari modal, teman-teman. Betul. Ya, betul. Dan di video sebelumnya juga saya udah bikin tuh Mbak El mengenai modal. Kan ada yang nanya bagus modal kecil apa modal besar. Nah, kalau di trading for living ini kita nggak bisa dibilang modal kecil, modal besar lebih bagus, modal kecil enggak. Tapi balik lagi sama kebutuhan. Betul. Nah, kalau mau teman-teman mau trading lebih enaknya, bisa ditonton video sebelumnya. Betul. Video sebelumnya saya udah bahas mengenai modal ya waktu itu sama Mbak El. Iya, betul. Kalau modal kecil itu kita ibaratnya naik perahu layar. Ya. Aku masih ingat. Kalau modal besar kita ibaratnya naik perahu yang gede gitu, kapal pesiar. Iya, betul. Dua-duanya ke tengah laut nih, ada ombak, yang paling aman yang mana? Yang modal besar. Modal besar. besar. Iya, sama halnya ketika trading. Nah, Trading full itu video, begitu ya. betul. Full videonya ada di link nih, saya deskripsikan. Oke, itu teman-teman mengenai trading for living. Lanjut saya akan kasih tip and trick nih. Tadi kan udah dibahas. Trading for living itu Ya. seperti apa dan Betul. untuk jadi trading for living itu apa dulu nih. Betul. Sekarang tips and triknya untuk bisa seperti itu selain dari modal. Itu apa? Oke, tadi kan baru satu faktor ya. Ini selanjutnya saya akan bahas lagi. Nah, tip and trick supaya trading for living itu kita yang kedua nih ya, kita harus punya yang namanya tempat kantor atau misalnya kantor buat trading. Karena yang namanya trading for living, teman-teman, kita kan tradingnya full time trader ya. Iya. Setiap saat. Betul. Kapanpun boleh kan. Nah, supaya tenang tradingnya, supaya nyaman, nggak diganggu sana sini. Banyak gangguan lah. Iya. Ya, teman-teman harus nyedain tempat. Misalkan di rumah, sediain satu ruangan buat teman-teman trading biar fokus tradingnya. Biar nggak diganggu anak gitu ya. Bener kan? Mungkin buat teman-teman yang suka ngeliat YouTube-nya Master Denny tuh suka ada tuh kalau bikin video di satu ruangan. Nah, jadi kayak gitu iya, ya. kayak gitu. Nah, Sedain satu ruangan khusus trading. buat trading, teman-teman. Itu tip and trick yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus punya yang namanya pengetahuan, Mbak El. Pengetahuan seputar trading. Karena kalau kita mau trading for living berdasarkan untung-untungan, bejo-bejoan, itu nggak akan trading for living. Bener. Paling cuma beberapa bulan ya udah kesananya rugi lagi. Iya, bener. Nah, jadi teman-teman perdalam ilmu trading teman-teman. Saya pun Mbak El sejauh ini ya, hampir tiap hari saya selalu baca artikel loh teman-teman. Artikel mengenai trading, apapun itu ya, trading saham, forex, apapun lah saya pelajari. Nah, itu kalau jadi jangan sampai buta gitu ya. Iya. Kalau mau trading for living. Ya, tapi kalau misalnya buat temen-temen yang mungkin, aduh saya nggak ada waktu buat baca-baca, saya males harus nyari artikel sana sini, berarti teman-teman harus cari mentor. Nah, betul, cari mentor. Nanti ilmu-ilmu yang saya pelajari saya salurkan lagi kepada teman-teman. Setuju itu nggak? Lebih enak, bener iya, gak sih daripada kita betul. capek-capek cari artikel mana nih. Betul. Mendingan kita cari mentor yang pas. Tepat, yang pas. Gitu, oke. Oke, tip keempat nih. Apalagi tuh? Tip 4 itu ketika kita mau trading for living kita harus punya risk management. Memanage resiko ya. Iya. Ketika trading kan bisa dibilang trading itu high risk high return ya. Iya, betul. Resikonya tinggi, profitnya juga tinggi. Nah, ketika kita trading kita harus punya resiko, batasan resiko. Dan teman-teman pun harus belajar disiplin dengan resiko tersebut. Misal saya sekarang trading ya. Saya itu selalu trading itu pakai SLTP misalkan. Kan resikonya terbatas kan? Betul. Nah, saya menargetkan per day itu saya cukup cari profit 1-2%. Per day itu? Per day dari modal. Ya, Sama dengan resikonya. Oh, jadi 1:1.
1:1. Ya kalau kita udah menargetkan resiko sehari 1-2%, ya udah segitu. Kalau udah nyampe 2% ya udah stop gitu tradingnya. Udah. Mau itu loss ataupun profit. Udah. Nah gitu teman-teman. Itu kunci menjadi seorang trader for living. Benar-benar harus disiplin ya. Disiplin tradingnya. banget. Jangan apalagi yang egois, yang serakah itu Iya. udah deh kayaknya nggak bisa trading for living. Betul. Risk manajemennya dilanggar gitu ya. Iya benar. Oke, dan yang terakhir nih Mbak El, yang kelima sebelum diakhiri video ini itu ada yang namanya psikologi trading. Wah, ini nih yang goyang ini nih. Nah, gimana caranya? Karena ini yang paling susah kayaknya. Kayaknya sebelumnya kita pernah bikin video tuh mengenai tentang psikologi trading ya. Pernah ya? Pernah. Bisa ditonton, nanti saya cantumin videonya. Nah, teman-teman harus lihat tuh. Karena gini teman-teman, ketika teman-teman mau trading for living tapi psikologi teman-teman masih berantakan ya. Iya. Gampang overtrade, gampang emosian. Ya udah nggak akan cocok, nggak akan bisa Mbak El. Iya, kadang kan orang kayak hari ini kita trading terus kita loss. Wah, itu kan langsung psikologi. Langsung pengen open lagi greget. Nah, itu sih maksudnya yang susah ya. Berarti susah. Memang harus lebih dijaga lagi gitu ya. Oke. Ternyata tips and triknya cukup simpel ya. Simpel sebetulnya karena trading for living tuh kayak siapa yang nggak mau? Iya betul. Semua orang tuh mau. Itu cita-cita semua trader lah. Betul nih contohnya Mas Denny. Makanya teman-teman mentor ini aja biar bisa jadi trading for living, benar nggak? Amin. Banyak kok. Cari aja yang sesuai teman-teman lah teman-teman. Banyak kok di sana. Oke, itu aja mungkin Mbak El, tip and triknya trading for living. Keren banget. Semoga teman-teman yang nonton bisa dapat ilmu dari video Mas Denny ini dan semoga kita semua bisa trading for living seperti ini. Amin ya Allah. Amin ya teman-teman, harus lah karena itu puncaknya trading for living. Betul. Salah satunya ya. Oke, mungkin itu aja Mbak El video kali ini. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Boleh bebas. Kayaknya udah cukup deh, soalnya buat teman-teman mungkin yang masih mikirin masalahin modalnya harus berapa atau tentang apa, bisa nonton video di sebelumnya ya. Karena kita udah banyak bahas di situ. Gitu. Ataupun teman-teman masih bingung nih, boleh tanya-tanyanya di kolom komentar. Nah, boleh di YouTube ini. Betul. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya Mbak El. Ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, share, and subscribe dulu ya. Komen juga. Oke, saya Denny Dolar izin pamit. Saya Mira Santapea. Dan salam profit.